Lalu bagaimana kesiapan jalur mudik di tengah peringatan waspada untuk cuaca ekstrim selama masa arus mudik dan juga arus balik nanti? Kita sudah terhubung dengan Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Ahmad Yani. Pak Ahmad, selamat siang. Selamat siang, Mbak Valencia. Pak Ahmad, sejauh ini bagaimana kesiapan untuk mudik nanti, apalagi di Pulau Jawa ya Pak ya? Karena kita menerima banyak peringatan untuk waspada, cuaca buruk masih mungkin terjadi nanti. Iya, kesiapan kita hampir 90% lah, saya kira sudah siap, tinggal menunggu pelaksanaan. Beberapa yang telah kami laksanakan mulai dari melakukan analisa dan evaluasi Lebaran tahun lalu, juga pembatasan angkutan, serta kami sudah juga menetapkan surat keputusan bersama ketiga lembaga, yaitu Kementerian Perhubungan, kemudian Korlantas dan Dirjen Bina Marga untuk sama-sama berkolaborasi menyiapkan pelaksanaan angkutan Lebaran yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Juga melakukan survei potensi pergerakan mobilitas masyarakat yang kemarin sudah dilakukan oleh BKT yang potensinya akan naik sekitar 50%. Nah, beberapa progres selanjutnya adalah terkait dengan ramcek, kita juga sudah lakukan sampai nanti H-7 kita sudah persiapkan bisa diselesaikan. Kemudian penyiapan rest area tambahan di UPPKB, unit penimbangan, juga persiapan-persiapan dalam rangka memitigasi yang tadi disampaikan oleh BMKG, Mbak. Termasuk penyiapan posko monitoring terpadu kita, gitu, Mbak. Pak Ahmad, kalau seandainya nanti sesuai dengan prediksi BMKG kalau akan terjadi cuaca ekstrem di masa arus mudik dan juga arus balik, apa kesiapan dari Kemenhub, Pak Ahmad? Mengingat jalur Pantura pasti akan terdampak juga di sana. Ya, sebagai contoh, misalnya yang sudah terjadi saat ini banjir di Pantura, di Jawa Tengah, kita sudah melakukan pemetaan resiko, kemudian menyiapkan simbol-simbol transportasi mana saja yang masih bisa digunakan, kemudian tetap memantau kondisi cuaca secara rutin, berkoordinasi dengan BMKG, juga termasuk pengecekan dan rawan genangan dan siaga petugas dalam tentu dengan peralatan pompa yang dibutuhkan kalau masih memungkinkan. Kemudian juga melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, terutama dengan teman-teman di PU, baik itu Balai Besar Wilayah Sungai dan Sumber Daya Air, juga teman-teman di Bina Marga. Nah, selanjutnya adalah mensosialisasikan jalur-jalur alternatif yang masih memungkinkan bisa digunakan oleh masyarakat untuk sampai ke kampung halaman. Mempersiapkan peralatan berat juga bagian yang sudah kita persiapkan bersama-sama teman-teman Bina Marga, Mbak. Tapi Pak Ahmad, titik mana yang kemudian lebih diwaspadai, mungkin muncul genangan ataupun banjir pada saat ada cuaca ekstrem nanti? Ya, saya kira ini ada beberapa ya, cukup, terutama yang paling besar adalah di Jawa Tengah. Kami sudah mengidentifikasi bersama-sama provinsi, kabupaten, kota, kemudian keperluannya untuk jalur alternatif itu nanti mana saja, itu juga sudah tinggal menyiapkan. Nah, contoh misalnya dari Simpang 3 Trengguli, batas Kabupaten Demak dengan Jepara, itu kita memerlukan pemeliharaan lampu jalan. Lampu jalan kita perlu diperbaiki di situ sebanyak 30 unit. Ini akan dilakukan segera, misalnya begitu. Kemudian juga ada di Trengguli, Demak, Jepara ini juga ada 30 unit pengadaan water barrier yang dibutuhkan untuk mengalihkan arus misalnya. Itu kita juga sudah persiapkan. Jadi Mbak Valencia, penyiapannya sudah kita siapkan. Jalur yang akan dilalui juga, kalau di sini saya mohon maaf tidak bisa menggambarkan petanya, tapi kami sudah mempersiapkan bersama-sama teman-teman di provinsi, kabupaten maupun teman-teman di Bina Marga. Oke, apakah ada sosialisasi yang diberikan untuk masyarakat, Pak, terkait dengan pemetaannya, di mana saja titik-titik yang harus diwaspadai bisa terjadi banjir?
Ya, ya kemarin teman-teman Dirlantas Polda Dirlantas Polda Jawa Tengah juga bersama-sama teman-teman di Jawa Tengah, Balai UPT kita perhubungan di Jawa Tengah sudah mensosialisasikan jalur-jalur mana saja yang bisa dilewati oleh masyarakat. Ya, contoh nih misalnya Mbak, contoh untuk tujuan arah Surabaya, asal arah adalah dari Surabaya tujuan Jakarta misalnya. Di situ teman-teman sudah mengidentifikasi bisa lewat mana saja. Contohnya misalnya lewat Rembang, Pati, Kudus, Purwodadi, Meragen atau Kota Semarang, kemudian Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Tol Semarang, masuk Mukti Harjo, keluar Krapia, Kendal dan Brebes, selanjutnya bisa ke Jakarta, misalnya begitu. Ini sudah kami persiapkan gitu, Mbak. Baik, jadi sudah disiapkan juga antisipasinya dan nanti akan disosialisasikan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Ahmad Yani, Dir Lalu Lintas Jalan Kemenhub sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.